Hai teman-teman, apa kabar? Setelah kita mengalami stay at home, balik lagi aku mau bikin vlog yang macam inilah. Terus kemarin-kemarin aku coba pakai bahasa Inggris, cuman kali ini aku pengen pakai bahasa Indonesia karena memang aku lancar banget bahasa Indonesianya. Kalau Inggris memang aku harus 2 kali berpikirnya sih, karena aku sehari-hari kan biasanya pakai bahasa untuk bahasa Inggris karena aku tinggal di Indonesia, jadi jarang dipakai ya walaupun udah belajar gitu. Nah sekarang aku mau bikin vlognya itu pakai bahasa Indonesia, hore. Nah terus vlognya ini tentang vlog motivasi. Jadi kenapa aku sebenarnya untuk konten tuh aku udah mikir banyak banget loh, aku mau konten ini. Cuman karena aku tuh suka konten-konten semacam ini gitu, kayak girl boss atau konten apa ya, konten review, real talk gitu, terus konten yang ngobrol-ngobrol santai lah, coffee time. Nah ada juga sih kayak aku tuh cita-cita pengen bikin konten haul gitu, cuma dia duitnya belum ada jadi jujur. Jadi ya udahlah, bikin yang inilah, yang penting ya kita melakukan semua ini dengan niat yang baik, karena aku pengen apa yang aku udah dapat dari aku suka baca buku dan aku mendengerin orang-orang di YouTube yang kontennya sama seperti aku ini. Jadi aku pengen sharing juga sama kalian, semoga kalian juga ngerasain manfaatnya dan menjadikan hidup kalian jadi lebih bahagia, atau lebih lagi lah gitu, menambah add value ke hidup kalian. Jadi sebenarnya yang aku mau bahas adalah lanjutan dari girl boss konten. Terus girl bossnya bahasa Inggris, terus ini aku bikin bahasa Indonesia. Oke, nanti aku bikin deh versi bahasa Inggrisnya. Kita bikin dulu yang bahasa Indonesia. Jadi kemarin itu kan aku bikin konten girl boss, semoga kalian bisa paham lah ya. Aku belum bikin translationnya sih, cuman kebanyakan aku tahu sih orang-orang Indonesia juga bahasa Inggrisnya tuh pintar-pintar karena huruf Latinnya tuh mirip lah. Nah kelanjutan dari girl boss itu, jadi setelah kalian mengetahui apa sebenarnya yang kalian cita-citakan, yang kalian tuju, dan yang kalian ingin dalam hidup kalian, nah setelah itu gimana cara memotivasi diri kita untuk mencapai hal tersebut. Ya tentu aja ya pasti butuh konsistensi, disiplin, sabar. Terus kadang-kadang kita mesti fokus juga, karena dari pengalaman aku sih kayaknya gitu deh. Maksudnya kadang-kadang ada hal-hal yang bisa membuat kita jadi nggak fokus sama itu, jadi kadang-kadang suka terdistract gitu. Tapi ya itu wajar aja sih, cuma jangan kelamaan gitu. Maksudnya tetap aja fokus ke apa yang udah kalian rencanain gitu. Nah terus sebenarnya orang-orang yang sukses itu tuh bukan orang-orang yang jalannya mulus, malahan orang-orang yang jalannya itu berliku, tapi mereka tuh selalu berusaha untuk terus maju gitu, terus berusaha, terus bangkit. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sukses itu, satu, mereka nggak pernah ngebandingin diri mereka sama orang lain. Ya mungkin ngelihat sebagai referensi iya, cuman maksudnya mereka nggak ngelihat itu malah orang lain tuh sebagai motivasi atau inspirasi gitu, nggak pernah ngebandingin wah terus dia gitu, terus malah jadi ingin menjatuhkan. Enggak, biasanya mereka ya udah mereka kayak gitu, tapi kita punya cara unik kita sendiri untuk bisa jadi sukses gitu. Nggak selalu orang lain lebih sukses terus kita wah dia sukses gini. Ya katakanlah nih channel YouTube aku nih sekarang subscribernya dikit banget kan, cuman aku tahu yang nonton banyak, cuman nggak subscribe sih, karena yang kali nontonnya tuh sampai ada yang 200-an lebih, berarti ada yang nonton tapi nggak subscribe. Nah terus aku juga bukan tipikal orang yang subscribe dong maksa ya, kalau emang konten aku masih belum layak untuk di subscribe. Cuman mungkin secara estetik ya aku kayak gini aja apa adanya. Cuman kalau misalnya untuk masalah isi atau value dari kontennya, aku tuh bener-bener mikirin loh, sampai beberapa malam tuh aku pikirin apa yang bener-bener bisa bikin manfaat untuk kita semua. Nah
biasa mereka nggak compare gitu, apalagi aku mau compare sama yang udah 10 juta, yang udah punya diamond button, gold YouTube button gitu, mana bisa gitu. Karena ya aku memang baru mulai dan aku mulai belajar. Aku tahu pasti bahwa perjalanan ini tuh akan ya aku nggak berharap panjang-panjang banget juga sih, cuman maksudnya ya ini bukan perjalanan yang instan gitu. Pasti butuh waktu, dan mungkin segala sesuatu orang kenapa ada yang money oriented ya, oke lah, boleh juga. Cuman aku selalu lebih ke arah ke persepsi. Pemikiran aku adalah bahwa kita menawarkan sesuatu hal yang punya value dulu gitu. Kalau kita udah nawarin sesuatu yang udah punya value, money will come sejalan dengan itu gitu. Dan ya kalau aku sih selalu ya udah berusaha aja, terus aku berdoa, sisanya ya kita serahkan pada the universe atau God. Kan banyak semua yang ya udah berusaha, tuh sisanya kan kita serahkan aja sama Tuhan gitu. Nah terus banyak orang-orang yang sukses itu mereka ya itu disiplin, fokus, kerja keras, bahkan mereka itu ya banyak pengorbanannya sih, katakanlah waktu, atau banyak yang sampai jadi nggak tidur kan buat youtuber yang lain. Makanya aku respect sih, maksudnya dengan itu, misalnya dengan mereka kontennya banyak dan banyak yang nonton, bukan berarti aku langsung syirik, oh enggak, tapi aku menghargai apa yang mereka udah usahain dan mereka memang bikin konten yang bagus. Ya udah gitu, mereka juga berkorban, apa kurang tidur atau mereka harus, pasti ada yang dikorbanin yang kita nggak tahu. Nah jadi kalau misalnya kita mau ngebandingin terus sama orang lain, yang nggak ada habisnya. Dan lagian misalnya hidup kita juga sebenarnya hidup kita juga indah gitu. Maksudnya jangan yang gak berarti mereka lebih indah, ya bukannya ya kalau mereka hidupnya lebih indah ya bagus lah, tapi bukan berarti hidup kita tuh nggak indah juga, nggak indah juga gitu. Nah terus apa lagi ya, coba oh, kalau soal mengkritik, aku orangnya open minded banget. Setiap orang tuh unik. Terus aku selalu mencoba menanamkan, ya udah, kadang-kadang aku ngeritik juga sih kalau untuk sesuatu kasus gitu. Misalnya kayak kemarin ada yang nge-DM aku pengen kenal deket tapi maksa gitu. Tapi kan aku pikir ya aku nggak gitu, maksudnya kalian lihat aja konten aku lah gitu. Kalau misalnya untuk itu kayak karena nggak kenal gitu kan, ya jangan dipaksa gitu loh. Maksudnya kalau sama orang yang kenal dan aku tahu terus mereka perlu sesuatu, ya pasti aku menolong sebisa yang aku tolong gitu. Nah kadang-kadang aku bukannya ngebandingin atau ngeritik, wah sih ini kontennya lala, enggak sih, tapi aku lebih ke ya udah ke diri sendiri aja dulu, apa yang diri sendiri ini kurang, apa yang masih perlu dikembangin lagi, apa yang perlu diperbaiki lagi. Udah mati, kita mulai lagi ya. Jadi nah terus kadang-kadang dalam, misalnya kita udah menentukan nih, yang udah aku alaminya, kita udah menentukan nih kita mau ini gitu ya, kita udah fix lah, gue nggak mau yang lain, gue maunya ini. Cuma kadang-kadang orang-orang terdekat kita, yang bahkan kebanyakan orang terdekat malah bilang, wah susah itu, nggak bisa atau apa gitu. Nggak bisa lah, susah. Kalau mereka nggak bilang nggak bisa, susah, ya dan yang lain-lainnya lah. Nah yang aku mau sampaikan adalah gimana caranya kita nanggepin orang yang udah mengkritik kita, terus kritiknya keras, kadang-kadang malah ngejatuhin gitu ya, walaupun bukannya membangun gitu. Karena ada juga kritik yang membangun. Nah untuk semacam kritik itu bukan berarti mereka tuh orang yang jahat, enggak, tapi mereka itu tidak melihat, belum bisa melihat apa yang kita lihat, atau belum mempunyai persepsi yang kita udah persepsikan gitu. Di otak kita tuh persepsinya kita begini, mereka begitu gitu. Nah bukan berarti mereka orang jahat atau apa, enggak. Cuman yang kalian harus tanamkan dalam batin kalian adalah bahwa ya mereka belum ngerti aja gitu. Nah terus kalau untuk maksa enggak, untuk ngasih pengertian ya pasti, dan itu juga nggak instan. Nah terus yang kalian harus tanamkan, ya mereka juga bukan Tuhan kan. Maksudnya kayak kalau misalnya Tuhan udah telah, kok ya rasanya kalau ngomong Tuhan tuh kayak menjadikan Tuhan sebagai tameng.
Ya, enggak sih, jadi kayak ya kalau misalnya kalian udah punya pemikiran sesuatu, ya kalau misalnya itu dengan intensi yang baik ya, bukan yang buruk gitu, yang sesuai dengan, ya kalau misalnya niat ngebunuh ya jangan gitu kan, itu kan tidak sesuai dengan apa ya, ya enggak lah, itu enggak gitu, enggak oke lah itu. Nah ya, jadi sebetulnya bukannya menjadikan Tuhan itu tameng atau gimana, cuman ya kalian tahu aja kalau orang-orang yang ngomong kalian nggak bisa, kalian nggak mampu, atau itu susah, ya mereka manusia gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang kalian inginkan, ya udah usahain aja, sisanya berdoa, serahkan pada Tuhan. Karena ya seperti yang kita tahu dalam semua orang di dunia ini juga, bahwa ya apapun manusia terbatas, tapi Tuhan tuh kekuatannya nggak terbatas gitu. Nah terus jadi kita kan nggak tahu ya sampai di mana kita bisa melangkah. Kalau misalnya kita memang udah membatasi diri segitu, ya kita ya dia akan terbatas gitu ruangnya. Satu itu. Terus kedua, misalnya untuk menghadapi orang-orang yang demotivasi lah istilahnya, ya karena mereka juga manusia. Terus kedua, apa ya, tetap fokus aja sama apa yang kalian udah rencanain, udah usahain, berdoa. Tidak ada sesuatu yang instan memang, kalau itu aku percaya banget. Terus fokus sama orang-orang yang support sama kalian. Oh iya, terus mereka juga nggak perlu dibales gitu, jadi wow dia udah gini balas, wah kalau balas-balasan ya kapan selesainya. Terus kalian juga buang waktu di situ gitu untuk sesuatu yang tidak membawa kalian ke arah mana-mana gitu. Kalau waktunya kalian pakai untuk lebih mengembangkan diri dan lebih ngurus diri sendiri, lebih ngurus semua usaha kita yang mau kita usahain sendiri, ya jadi waktunya lebih efisien ke situ gitu. Kalau menurut aku ya kita nggak usah balas, terus ya udah kita diam-diam aja. Tapi diam-diam aja tuh bukannya diem gitu, maksudnya ya kita nggak diem, nggak ngebalas kita, tapi kita melakukan hal yang bisa kita lakukan gitu untuk lebih dekat ke arah cita-cita kita. Dan ya itu, aku selalu pesan sih ya, selalu berdoa dan berusaha, dan apa yang kita usahain, terus tanpa kita melimitasi diri kita oleh apapun juga, ya sebetulnya sih Tuhan bisa jawab iya, bisa jawab enggak, atau kalau hal yang buruk mungkin akan dijawab enggak atau belum. Ya kita tetap percaya aja, tetap punya iman gitu, tetap kuat lah, tetap tegar. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ya apa ya, lebih ada kayak pengetahuan gitu untuk ke arah situ tuh gimana. Dan ya aku sih berharapnya sih kita semua bisa saling support, ngedukung di sini. Ini aku sebenarnya aku mau onin kolom komentar sih, cuman kemarin itu aku masih belum bisa tuh. Mungkin kalau ada yang tahu bisa DM aku di Instagram. Nah sejauh yang aku tahu sih itu yang paling penting. Dan pasti akan ada di hidup kalian itu untuk orang-orang yang bilang nggak bisa, susah, emang kamu bisa, nggak mampu atau apa, pasti ada. Jadi ini sebenarnya bekal banget sih buat kalian untuk gini nih cara gue menghadapi hal seperti itu. Aku nggak ngomong orangnya jahat, cuman aku ngomongnya mungkin pengertiannya aja belum sampai ke pengertian yang udah ada di pemikiran kalian gitu. Ya sekian aja dulu videonya. Nanti mungkin aku coba bahasa Inggrisnya ya, nanti kita lihat. Oke guys, semoga vlog ini membantu kalian, apalagi kalau kalian masih bimbang atau sedang bimbang. Semoga ini bisa menjadi penegasan untuk kayak kalian lebih yakin lagi, lebih kuat lagi. Ada kucing berantem. Oke, sekian dulu videonya. Semoga kalian bisa enjoy video ini, dan nanti aku akan informasiin Instagram aku di akhir video seperti biasa. Take care dan I love you all, dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.